Saudara-saudara yang saya kasih, jemaat El Shaddai yang saya cintai, saya percaya jemaat El Shaddai adalah jemaat yang mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Haleluya. Orang yang mencintai Tuhan, dia melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Bahkan dia beribadah dengan ketulusan hati. Haleluya. Sebab itu mari di tengah badai corona ini kita mau tetap memuji Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah pujian kita. Dia memulihkan kita, Dia menolong kita, Dia memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan. Dan yang keempat, Daud kuat menghadapi badai. Kita baca dalam ayat 7 dan 8. Berkata demikian, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Haleluya. Yang keempat, langkah yang diambil oleh Daud yang patut kita teladani, yaitu Daud mengambil langkah di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi. Dia merenungkan firman Tuhan. Merenungkan Tuhan yang ada di dalam firman-Nya sendiri. Saudara-saudara sekalian, ini juga perlu kita lakukan. Karena ketika kita dalam keadaan bingung, khawatir, takut, kita tidak tahu lagi apa yang harus kita perbuat. Menghadapi jalan buntu, menghadapi jalan yang seolah sudah tertutup, menimbulkan kebingungan. Haleluya. Tapi mari di saat-saat kita menghadapi seperti itu semua, kita kembali kepada firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan kita mendapat jawaban-jawaban. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, apa artinya merenungkan firman Tuhan? Supaya di dalam firman Tuhan kita dapat mengetahui di tengah-tengah kesulitan langkah apa yang harus kita tempuh. Supaya di tengah-tengah kesulitan kita tidak menyimpang dari firman Tuhan. Dalam kitab Permazmur ayat 1 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Merenungkan Taurat. Haleluya. Merenungkan firman Tuhan. Dalam firman Tuhan kita belajar di mana firman Tuhan dapat menerangi kehidupan kita setiap saat. Kita bisa bayangkan kita hidup di dunia ini, di tengah-tengah kegelapan, dosa, tengah-tengah kejahatan, tengah-tengah kesulitan. Kita bisa bayangkan kalau kita tidak memiliki firman Tuhan. Tapi puji Tuhan, oleh karena kita memiliki firman Tuhan, firman Tuhan selalu berbicara dalam hati dan pikiran kita. Sehingga di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini, kita tidak jauh dari Tuhan. Kita tidak jauh dari firman-Nya. Dan firman-Nya pasti menerangi setiap jalan hidup kita. Mazmur 119 ayat 105. Bahwa firman itu adalah pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalanku. Haleluya. Saudara-saudara, kiranya
kita semua sebagai anak Tuhan yang masih menghadapi persoalan yang ada di sekeliling kita, biarlah firman Tuhan itu selalu menjadi tuntunan kita. Biar firman Tuhan selalu membimbing kita kepada jalan yang benar, sehingga kita tidak tersesat di masa-masa yang sulit. Seringkali di masa-masa sulit, iblis datang menggoda kita. Seringkali iblis mengatakan Tuhan itu tidak adil. Lihat hidupmu seperti ini. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, tapi kalau kita punya firman yang selalu tertanam di dalam hati kita, yang menjadi tuntunan kita, godaan apapun tidak akan menjatuhkan iman kita. Haleluya. Dan yang kelima, langkah yang diambil oleh Daud. Ayat 9, dia berkata, jiwaku melekat padamu, tangan kananmu menopang aku. Langkah yang kelima adalah hati melekat kepada Tuhan. Inilah kekuatan dan kemenangan Daud. Haleluya. Daud bisa melewati semua tantangan ini karena dia melekat kepada Tuhan dan Tuhan menopang dia. Demikian juga dengan kita. Kalau kita selalu melekat kepada Tuhan, berpaut kepada Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, haleluya, maka dia menopang kita. Dialah yang akan memimpin perjalanan kita. Sebab itu saudara-saudara, mari kita selalu melekat kepada Tuhan. Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamu adalah carang-carangnya. Kalau carang terlepas dari pokok anggur, maka carang itu akan mati. Tapi ketika carang itu selalu melekat kepada pokok anggur, maka carang itu akan hidup dan berbuah. Saudara-saudara sekalian, Yesus adalah pokok anggur. Kalau kita selalu melekat kepadanya, maka sat-sat kehidupan akan mengalir di dalam kehidupan kita, sehingga cuaca apapun yang kita hadapi, maka carang itu akan tetap hidup dan berbuah. Itu dia katakan juga dalam Yohanes 15 ayat 5, bahwa di luar aku kamu akan sia-sia, kamu tidak akan dapat berbuat apa-apa. Haleluya. Siapakah kita ini? Kita adalah manusia biasa, penuh dengan kelemahan. Kita adalah manusia yang sangat terbatas. Tapi kalau kita selalu melekat kepada Tuhan, ada kuasa yang mengalir dalam hidup kita, maka dengan kuasa itulah kita menjadi orang yang kokoh dan kuat, dan kita tidak akan goyah. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, demikianlah untuk kita tetap kuat menghadapi badai yang kita hadapi. Kembali lagi kepada 5 poin yang saya sampaikan. Belajar mencari Tuhan, harus fokus kepada Tuhan, memandang Tuhan, dan kita tetap memuji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Dan yang terakhir, hati kita selalu melekat kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, semoga apa yang saya sampaikan menjadi bahan renungan kita, supaya di hari-hari ini kita tetap kuat, kita tetap kokoh menghadapi masalah apapun. Haleluya. Walaupun kita menghadapi virus corona, jangan kita gentar, jangan kita takut. Haleluya. Kalau kita selalu mencari Tuhan, fokus kepada Tuhan, selalu memuji Tuhan,
merenungkan firman Tuhan, dan hati kita selalu melekat kepada Tuhan, maka tidak ada yang dapat menggoyahkan kita semua. Haleluya. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang ada di dalam surga, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang mampu menolong kami semua di tengah badai yang kami hadapi. Terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami semua. Dan firman Tuhan sangat memberkati kami semua. Kami belajar daripada firman Tuhan, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau. Tidak ada kekuatan yang lain dalam hidup kami selain Engkau yang menjadi andalan kami, ya Tuhan. Dan juga dengan jemaat GPD El Shaddai, di mana kami yakin hari-hari ini kami semua sebagai anak-anak Tuhan tidak luput dari badai yang kami hadapi saat sekarang ini, ya Tuhan. Namun kami bersyukur kepadamu, kami ada firman yang selalu menerangi setiap hati dan pikiran, dan setiap jalan kami diterangi dan dituntun oleh firman Tuhan, sehingga kami selalu tenang, ada kekuatan, ada sukacita menghadapi semuanya ini. Kami yakin Tuhan, bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik untuk kami. Waktu kami bukan waktu Engkau, ya Tuhan. Kami yakin badai ini satu saat akan berlalu. Dan kami sebagai anak Tuhan, kami boleh melihat lagi kemenangan-kemenangan yang besar yang kami akan lihat dalam setiap kehidupan kami semuanya. Adalah satu kerinduan kami, ya Tuhan, supaya kami dapat beribadah lagi di dalam gereja kami, ya Tuhan. Tuhan, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami tahu hari-hari ini kuasa-Mu sedang bekerja menghancurkan segala virus corona, ya Tuhan. Sehingga kami sebagai anak Tuhan bebas lagi beribadah di tempat yang Engkau sudah sediakan, di mana kami dapat beribadah bersama-sama, bersukacita bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, bahkan menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.